Halo, Assalamualaikum sahabat RSUD Lewiliang. Ketemu lagi dengan saya Amir, ngobrol bareng RSUD Lewiliang, di mana hari ini kita sudah kedatangan seorang dokter ganteng, Mas Teng juga, Mas ganteng ya, yaitu Dokter Chandra Irawan, spesialis kedokteran jiwa Embiomed, di mana beliau seorang dokter spesialis kedokteran jiwa yang sudah berpraktek di RSUD Lewiliang yang lumayan lama gitu kan. Mari sama-sama kita sapa dulu Dokter Chandra. Halo Dok, apa kabar Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Dok ya? Masih di pandemi gini masih sehat ya Dok ya? Oke Dok. Dok, biar tambah akrab nih sama pemirsa IG Live RSUD Lewiliang. Nah, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri dulu, kemudian menyapa dulu terlebih dahulu ya Dok. Oke. Hai pemirsa Instagram Lewiliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Chandra Irawan, spesialis kedokteran jiwa Magister Embiomed. Di sini hari ini saya akan menyampaikan mengenai tentang mendeteksi dini gangguan mental pada saat pandemi. Dan sejauh ini memang kasus-kasus gangguan mental saat pandemi ini sangat meningkat, Pak Amir. Terutama karena masyarakat belum mengerti mengenai apa itu gangguan jiwa juga sebagainya. Oke ya, jadi dimana untuk obrolan kita hari ini yaitu mengatasi gangguan mental selama pandemi COVID-19 ya Dok ya. Oke. Pasti dong di saat pandemi seperti ini, bukan saja orang kesehatan gitu kan, terutama orang-orang awam mengalami gangguan emosi terutama ya. Mungkin di sini dokter nanti akan menjelaskan apa sih itu gangguan mental, kemudian bagaimana sih cara mengatasinya di saat pandemi seperti ini. Mungkin dokter bisa memberikan informasi ke kami. Siap, terima kasih Pak Amir. Pandemi ini yaitu sudah berlangsung kira-kira dari awal Maret ya sampai saat ini ya, dimana terjadi perubahan dari segala macam aspek kehidupan ya, dimana juga tidak semua individu itu siap atau bisa beradaptasi dengan baik ya, maka terjadilah perubahan-perubahan dari sosial, ekonomi, termasuk juga tentunya yaitu mental ya. Jadinya pada saat pandemi ini gangguan mental itu kedepannya itu sangat banyak terjadi ya. Apalagi kita kadang belum mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam saat pandemi ini sehingga kita timbul khawatir dan sebagainya. Oke, Mami. Jadi itu paling juga gini. Manusia itu ya diberikan Allah itu dibagi otak itu menjadi dua bagian, dimana otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu otaknya logika, otaknya ilmiah, ya. Otak kanan itu otaknya imajinasi dan juga perasaan. Pada saat ini kenapa orang timbul banyak kecemasan, ketakutan, depresi dan sebagainya? Itu disebabkan karena yang dimajukan dulu atau yang berpikir itu mengenai otak kanannya dulu. Bagaimana cara untuk mengatasi kecemasan tersebut? Yaitu kita bekali dengan otak kirinya kita, yaitu dengan ilmu pengetahuan atau dengan berita-berita dan sebagainya, terutama mengenai tentang pandemi ini ya. Bila otak kiri kita sudah kita bekali dengan ilmu-ilmu pengetahuan tentang pandemi ini ya, jadi otak kanan itu akan tertekan sehingga kecemasan, ketakutan, depresi dan sebagainya itu bisa dicegah. Ya, apa itu otak kiri kita bekali? Misalnya pada saat pandemi ini masyarakat banyak yang khawatir, takut tertular, takut saya penderita COVID apa bukan, bagaimana keluar rumah bagaimana. Nah, bila kita sebagai masyarakat awam sudah mengetahui protokol-protokol kesehatan, misalnya memakai masker, cuci tangan, ya, menjaga jarak, ya, dan sebagainya, itu insya Allah kita sudah membekali yaitu otak kiri kita, sehingga kekhawatiran, ketakutan yang disebabkan oleh otak kanan yang dominan itu dapat dicegah. Gitu, Mbak Min. Berarti
di saat kita memanage apa sih namanya, tingkatnya gitu kan, berarti kan otak kiri kita tuh memang harus diisi dengan ilmu-ilmu tentang terutama sekarang karena masalahnya COVID, jadi tentang COVID ya dok ya. Betul. Ya, umum aja cukup misalnya tadi yang protokol yang saya sebutkan itu yang ada di TV ataupun di berita-berita yang masyarakat gampanglah memahaminya ya, sehingga jadinya kekhawatiran pun dapat dicegah. Sebenarnya Pak Amir, ini cemas itu merupakan reaksi emosional yang lumrah dan biasa itu karena melibatkan pikiran, perasaan dan juga fisik, terutama pada saat seseorang itu mengalami tekanan atau suatu kondisi yang tidak menyenangkan ya. Itu merupakan suatu reaksi pertahanan tubuh kita juga ya. Untuk menghadapi segala sesuatunya kita harus juga waspada, harus hati-hati, dan itu sangat penting dan itu sangat normal pada manusia. Cuman kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan itulah sehingga menyebabkan kita jadi ketakutan dan pesimis dalam menghadapi pandemi ini. Gitu ya. Berarti itu akan berpengaruh ke imun juga ya dok ya? Ya, betul sekali. Jadinya daya tahan tubuh itu terutama sangat dipengaruhi oleh tingkat stres dari kita sendiri itu. Makin tinggi tingkat stres, daya tahan tubuh juga akan menurun. Daya tahan tubuh menurun, kita sangat dibutuhkan untuk keadaan sekarang ini. Jika turun kan kita khawatir menderita seperti terserang COVID. Oke dok. Nah selain kita mengetahui ilmu ataupun pengetahuan tentang COVID nih dok ya, berarti kan lah kita sudah tahu nih, baik itu di berita dan sebagainya di koran banyak. Nah sekarang pertanyaannya dok, bagaimana sih cara untuk memanage stres pada situasi pandemi ini dok? Oke, baik. Ya, pertama-tama kita ini sebagai manusia pasti punya namanya akal dan pikiran, diciptakan oleh Allah ya. Stres, kecemasan, dan depresi itu juga datangnya dari pikiran kita semua ya. Perasaan-perasaan yang timbul, kekhawatiran masa depan, ketakutan akan terjadi sesuatu yang berat, itu semua juga dikendalikan oleh pikiran kita ya. Tips-tipsnya juga untuk mengatasi kecemasan itu, pertama, berpikirlah positif ya. Selalu mendekatkan diri juga kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, tingkatkan religiusitasnya ya, optimisme bahwa kita mampu melewati pandemi ini dalam keadaan aman, sehat dan tentram. Lagi pula satu lagi, kita juga harus berkomunikasi dengan berkeluarga ya. Keluarga itu sangat penting ya, apalagi saat pandemi ini seseorang itu cenderung mengisolasikan diri atau self isolation ya. Self isolation itu dimana seseorang itu terutama berkumpul di lingkungan keluarga ya. Lingkungan keluarga itulah lingkungan yang sangat kita butuhkan, terutama yang paling dekat ya Pak Amir, dimana keluarga itu saling berkomunikasi, memberikan berita yang benar kepada keluarga tersebut, anak, ayah, istri dan sebagainya, dan juga kita saling mendukung. Jangan sampai di lingkungan keluarga ini ada saling ketakutan, khawatirkan menghadapi masalah tersebut ya. Dimana juga kita harus tetap juga berkomunikasi, sekarang kan sudah canggih lewat internet ya, lewat aplikasi ya. Misalnya kita tidak bersua, atau bahkan anak sekarang aja school from home, jadinya kan itu juga sangat membantu ya untuk pencegahan corona tersebut. Nah, jadinya tips-tips saya tadi saya ulangi lagi, yaitu pertama, berpikirlah positif ya. Kita harus berusaha ya, berikhtiar dulu, kita diiringi oleh doa ya, meningkatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan, di mana itu meningkatkan religiusitas ya, dan juga pikiran-pikiran optimis bahwa kita mampu menghadapi pandemi ini dengan aman dan tentram. Satu lagi Pak Amir, bahwa lakukanlah yang bisa kita lakukan sebagai kita seorang manusia. Biarkanlah Tuhan yang meneruskan usaha-usaha tersebut yang tidak sanggup kita lakukan sebagai manusia. Oke, berarti intinya adalah tetap dari diri kita sendiri ya dok ya? Terutama ya.
yang stres dan sebagainya, dok. Yes. Kemudian ini ada lagi nih yang menarik, dok. Di mana dokter sebagai dokter kedokteran jiwa. Betul. Kemudian kunjungan pasien kejiwaan kondisi di RSUD Lewiliang pasti sudah mulai meningkat ya, dok ya. Yep, betul. Nah, di sini ada nih juga berkomunikasi dalam mendampingi orang dengan gangguan mental di era normal baru. Nah, ini pasti akan berguna sekali informasi ini untuk masyarakat yang keluarganya memang menderita depresi ya, dok ya. Betul. Nah, apa sih komunikasi seperti apa sih yang harus mereka lakukan di era normal baru ini? Gitu, dok. Baik, terima kasih Pak Amir. Ya, bagi masyarakat awam ya, bila anggota keluarga kita ada yang menderita seperti gangguan jiwa ya, misalnya cukup gangguan emosi ya, gangguan mental berat juga itu, kita bisa berkomunikasi yaitu terutama dari tingkat-tingkat sekitar lingkungan kita ya, terutama puskesmas ya. Kita bisa memberitahukan bahwa di anggota keluarga kita ini ada yang mengalami gangguan jiwa dan sebagainya. Janganlah stigma-stigma gangguan jiwa di lingkungan kita ini atau di dalam keluarga ini sebagai hal-hal yang tabu ya. Gangguan jiwa itu dapat diobati atau dapat kita atasi yaitu dengan posisi yang supaya gangguan jiwa itu tersebut stabil ya. Caranya bagaimana? Ya tadi berkomunikasi pada lingkungan kita, yaitu misalnya lingkungan kita ada puskesmas, di sana juga ada tim-tim kesehatan jiwanya ya. Terus juga jangan malu untuk mengadukan masalah keluarga kita yang menderita gangguan jiwa. Hilangkanlah stigma-stigma bahwa gangguan jiwa itu tabu ya. Dimana dengan komunikasi dengan puskesmas atau lintas sektoral dan sebagainya, contohnya ada keluarga kita yang menderita gangguan jiwa berat, dia mengamuk, menimpuk rumah, memecahkan kaca dan sebagainya. Itu keluarga yang menderita seseorang gangguan jiwa tersebut, itu keluarganya ikut jadi cemas, takut dan sebagainya. Nah, caranya yaitu sekarang sudah ada rental sektoral, yaitu dari kelurahan-kelurahan, dari puskesmas juga ada kesehatan jiwanya, itu siap membantu untuk evakuasi, menolong bila diperlukan dibawa ke rumah sakit jiwa ya. Jadi intinya yaitu bahwa janganlah kita tabu atau merasa stigma di masyarakat, gangguan jiwa tersebut sangat tidak baik ya. Ya, apalagi dengan di situasi pandemi sekarang ini, dok ya, otomatis kalau orang-orang yang notabene tidak ada gangguan jiwa, mungkin mereka akan lebih bisa menjaga seperti itu, dok. Nah, bagaimana dengan orang yang gangguan jiwa ini tersebut, dok? Apakah mereka memang perlakuannya di saat pandemi sekarang ini apakah sama dengan orang-orang yang memang tidak ada dalam kondisi sehat atau gimana, dok? Intinya adalah keluarga gitu kan, keluarga memperlakukan pasien tersebut apakah memang sama dengan orang-orang yang biasa atau gimana, dok? Baik ya, memperlakukan pasien-pasien dengan ada gangguan jiwanya ya, memang berbeda dengan saat pandemi nih, saat pandemi ya, memang ada sedikit berbeda, tetapi kita menjalankan protokol saat pandemi itu tetap ya. Cuman mereka kan kadang namanya juga gangguan jiwa, kesulitan, dipasang masker aja itu sangat sulit. Bahkan kadang jawabannya geram, engap dan pusing dan sebagainya ya, tidak nyaman lah. Jangankan dia pakai masker, nggak pakai masker aja juga itu ya kondisinya. Jadinya memang tetap dilakukan seperti biasa, tetapi kita harus dengan pendekatan yang lebih baik ya, karena gangguan emosi maupun gangguan jiwa itu moodnya memang tidak beraturan, kadang bisa diikuti oleh keinginan kita, sesuai keinginan kita, kadang mereka malah membentak kita karena tidak masuk ke pikiran mereka. Jadinya memang tetap menjalankan protokol COVID-nya, tapi kita perlakukannya dengan baik dan benar. Nah, itu dia, dok. Terkadang kita sendiri yang memang dalam kondisi sehat ya, pakai masker aja masih suka dilepas, apalagi mereka yang mungkin agak susah ya, dok ya, agak mungkin memerlukan komunikasi yang ya boleh dikatakan yang lebih pintar gitu ya, komunikasi gimana caranya memberikan pengertian gitu kan, kayak gitu, dok. Kemudian
Ini dok, ada nggak sih tips buat kita nih masyarakat nih, misalkan untuk apabila ada tetangganya atau saudaranya yang memang terkena apa sih namanya COVID yang gitu kan, kemudian supaya tidak mengalami stres nih dok ya. Kadang kan misalnya ada tetangga nih terkena COVID, nah kita tuh udah ketakutan banget ya gitu, kayak gitu kan, walaupun sebenarnya sudah tahu nih penularannya seperti apa, tapi tetap dok. Nah itu yang paling penting itu apa sih dok, selain kita mengetahui pengetahuan tentang COVID dok? Ya, baik. Jadinya kecemasan, tadi saya ulangi lagi, kecemasan itu pasti, khawatir itu pasti ada. Setiap individu itu ada, ya. Apalagi saat sekarang, karena situasinya sangat berbeda dan ini situasi baru bagi masyarakat seluruh dunia, ya. Ada orang yang bisa beradaptasi, ada juga yang belum bisa beradaptasi atau kekhawatiran berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Ya, tips-tips saya dalam menghadapi misalnya ada pasien atau tetangga yang mengalami istilahnya positif lah, reaktif lah dan sebagainya, PDP lah, ODP dan sekalian, itu kita tetap sesuai, kita menjaga diri dulu ya, agar kita juga kekhawatiran kita takut tertular dan sebagainya juga dicegah ya, terutama jaga dulu diri kita ya. Terus bila ada tetangga yang mengalami karena terserang istilahnya COVID ya, kita cepat-cepat koordinasi dengan lingkungan sekitarnya, yaitu tingkat kesehatan, terutama puskesmas dan sebagainya ya. Dan kita asal kita menjalankan tadi protokol kesehatan, insya Allah kita juga akan tenang perasaan dan jauh dari ketakutan bahwa takut tertular dan sebagainya. Sebenarnya itu hal-hal ini karena ini didengung-dengungkan memang penyebarannya sangat luas, cepat, dan juga bisa melalui aerosol dan sebagainya, misalnya droplet. Nah itu yang seperti itu bikin masyarakat kan jadi ketakutan, saya kena nggak ya dan sebagainya. Nah bila itu juga kita sudah mengetahui, dibekali ilmu-ilmu bahwa jarak sekian, jaga jarak, pakai masker, yang batuk, yang bersin juga pakai masker, kita kemana-mana pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan, insya Allah semoga itu bisa mengurangi kecemasan atau kekhawatiran untuk akan tertular penyakit tersebut, sehingga kita terhindar dari kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Memang agak-agak susah juga. Susah ya, memang ya. Walaupun kita sudah istilahnya protokol kesehatan tetap dijaga, ya tetap aja, aduh saya gimana gitu kan, tetap ya dok ya. Nah, itu. Ini satu poin yang Pak Amir. Jadi di manusia itu kecemasan, kekhawatiran, sedih, gembira itu hal-hal yang biasa dan memang ada setiap menit, setiap detik. Jadinya tergantung masing-masing individu juga jadinya. Ya kita kembali ke cara memanage perasaan tersebut. Benar sekali. Ya dok, sambil santai aja kita ya. Ya. Ini ada nih dari Arumi 99 dok. Jadi memang ini pertanyaannya sih memang menyimpang dari apa namanya, mengatasi gangguan mental selama pandemi tidak jadi masalah ya? Nggak apa-apa, boleh, silakan. Dok, saya kuliah di Mesir, kan? Kalau cara mengatasi apa ini tentang rasa khawatir membuat orang tua kecewa mengenai nilai kita jelek itu gimana ya dok? Gitu kan? Jadi Arumi ini mungkin beliau lagi kuliah di Mesir, kemudian ada rasa kekhawatiran, takut orang tuanya kecewa apabila nilainya itu kecil. Nah, itu cara mengatasinya gitu dok. Siapa yang mengatasinya? Ini Arumi 99 dok. Aruminya untuk mengatasi aruminya apa? Mengatasi aruminya. Oh ya, gitu. Jadi rasa khawatir membuat orang tua kecewa gitu kan. Ya. Jadi mungkin gini, aduh kalau saya nilai saya kecil gitu kan, takutnya orang tua nih pasti kalau dia kan beban gitu loh dok. Ya, terima kasih Arumi. Wah, jauh sekali sekolahnya di Mesir ya. Nanti mendalami ilmu agama nih kayaknya di Kairo kali ya. Ya. Al-Azhar mungkin. Nah begini Arumi, tadi kan kekhawatirannya karena Arumi terhadap orang tua, misalnya takut karena nilainya kecil dan sebagainya. Ya tips saya, ya tingkatkan belajar, ya terutama berusahalah semaksimal mungkin untuk mendapat nilai yang baik, ya belajar yang benar, ya bikin orang tua bangga. Ya memang mana sih orang tua yang tidak ingin anaknya itu akan sukses, akan mendapat nilai yang baik, ya kan? Nah, semua itu kan tergantung kita juga, ya Arumi. Jadinya
tips-tips untuk menghadapi orang tua agar bangga dan sebagainya, ya tergantung Arumi sendiri. Jadinya Arumi itu harus fokus kuliahnya, harus belajar yang benar ya, buat bangga orang tua. Ya jangan sampai mereka itu sudah berpisah jauh dari Arumi selama di Mesir itu, jangan sampai nanti dia malah kecewa karena ternyata anak saya di sana tidak berusaha belajar dan sebagainya karena nilainya kecil ya. Ya pendekatan pada orang tua bilang, bila kita gagal, bilang aja ke orang tua bahwa ini mungkin akan berusaha lagi yang lebih baik supaya nilai saya juga bisa lebih baik lagi ya. Jangan kecil hati. Kalau nilai kecil atau gagal itu kan ada pepatah, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Intinya tetap optimis. Ya, optimis itu pasti. Oke. Masih ada nih dok dari Mumuy Ruswandi. Ya. Bagaimana dok cara mengatasi psikosomatik yang dikarenakan gastritis? Oke. Yes. Ya. Dok, ini dari Mumuy Ruswandi. Ya. Baik, Pak Mumuy ya, Mumuy aja saya panggil ya. Psikosomatis. Psiko itu pikiran, soma itu tubuh. Jadinya mana duluan? Yaitu biasanya disebabkan oleh pikiran ya, karena kecemasan, kesedihan, kekhawatiran berlebihan itu menimbulkan ke efek-efek tubuh ya. Itu sebenarnya karena kita bicara ilmiah ya, neurotransmitter di otak itu yang ada di manusia itu sebenarnya dapat terkontrol dengan baik. Jika sampai psikosomatis itu merupakan suatu kelebihan neurotransmitter yang tidak kita tata, sehingga dapat mengeluh ke organ-organ yang lain seperti jantung ya, organ lambung ya, sehingga asam lambung meningkat. Jadinya saya berharap tadi ya, permasalahan apa dulu yang menyebabkan jadi timbulnya Mumuy jadi psikosomatis dan sebagainya. Psikosomatis itu sebenarnya masih gangguan jiwa, grupnya kecemasan. Oh, beda. Masuk ke gangguan jiwa juga ya? Gangguan jiwa. Psikosomatis itu grupnya stres dan juga cemas ya. Itu terutama karena dia karena pikirannya, kecemasannya, jadi organ-organnya terasa semua ya. Entah itu jadi jantung berdebar-debar, keluar keringat dingin, ya mahnya nggak sembuh-sembuh dan minum obat misalnya antasida dan sebagainya tidak sembuh-sembuh. Nah, di balik itu psikosomatis itu menempel, yaitu gangguan cemas. Ya, jadinya harus juga diterapi atau menghubungi tenaga profesional dan sebagainya untuk mengatasi gangguan cemas tersebut. Karena psikosomatis itu terutama 80%, 75% itu disebabkan oleh pikirannya. Ya, asam lambung meningkat itu 80% dari teman-teman saya penyakit dalam bercerita bahwa meningkatnya asam lambung itu disebabkan karena stres yang berlebihan. Oke, jadi untuk Mumuy ini lebih lengkapnya nanti bisa datang ke William di hari Selasa, Senin, Rabu dan Jumat. Ketemu dengan Dokter Chandra ya dok ya. Yes, ya. Terima kasih Mumuy. Kemudian masih ada nih dok. Dok, bagaimana cara mengatasi ansietas atau khawatir mengenai hal-hal yang tidak penting seperti komentar-komentar buruk kayak begitu dok? Yang kayaknya nih dia aktif di sosmed mungkin dok ya. Jadi banyak netizen kayak gitu. Gimana sih caranya gitu loh dok? Istilah sekarang julid gitu ya. Julid gitu. Iya, karena poli saya bilang poli julid ya, bukan poli jiwa. Ya, jadinya memang tadi kita hampir semua ini pertanyaan tentang kecemasan ya. Memang topiknya juga sebenarnya gangguan mental tuh banyak, nggak cemas saja, sedih, depresi, gembira pun berlebihan gangguan mental ya. Turun naik moodnya gangguan mental juga, namanya bipolar dan sebagainya. Cuman kecemasan ini sebenarnya lebih uniknya begini. Individu itu sebenarnya bisa mengatasinya dengan sendiri ya. Cuman kecemasan itulah berpikirnya sudah jauh, belum tentu terjadi, bahkan mungkin tidak akan terjadi tapi ditakutkan atau dipikirkan ya. Jadinya itu akan timbul ya itu dari psikosomatis, anxiety dan sebagainya. Nah sekarang lagi heboh-hebohnya jet ya, WA, Instagram, Zoom dan sebagainya, netizen dan sebagainya. Nah
Kalau Anda misalnya mempunyai sifat gampang cemas, kekhawatiran, berlebihan, takut inilah, takut dikomentarin inilah, takut salah, ya tips saya sih kurangin aja pemakaian zat-zat. Ya, dan itu kan salah satunya kan, ya jangan dikit-dikit di tangan, dikit-dikit tangan, ya mungkin alihkan aja lah. Mungkin kalau misalnya seorang muslim atau apa, ya kita Al-Quran aja ya, ngaji aja di Al-Quran bisa bagus dan sebagainya. Yang positif-positif aja. Jadinya kenapa orang bisa istilahnya sekarang julid atau apa pengen kepo terhadap kita? Ya kita juga sih itu yang membuatnya. Julid Ya. itu masuk ke dalam gangguan jiwa kan sih, Dok? Ya. Kayak kepo, julid kayak gitu, Dok. Ya itu mah sebenarnya Bukan, ya? lumrah aja. Bukan ya, tapi Bukan. berlebihan juga. Berlebihannya gini. Gitu. Kapan seseorang itu atau suatu masalah itu masuk ke ranah gangguan jiwa? Iya. Bila kayak kecemasan, ingin ketahuan, apa ingin tahu yang berlebihan dan sebagainya, kepo emosi banget berlebihan gitu ya, Dok, ya? mengganggu kehidupan normal sehari-hari. Ya. Nih, Pernah dengar? sahabat-sahabat RSUD Lewiliang, kalau yang memang punya pikiran yang kepo banget, Ya. nah itu perlu tanda tanya dan bisa konsul dari hari Senin, Rabu dan Jumat, ya. ke Dr. Chandra. Ya, Dok, ya. intinya cuma satu ya. Bila itu mengganggu kehidupan sehari-hari ya, misalnya sampai ngetik-ngetik sudah lupa makan, Lupa segala yang macam, istri ya. lupa sama kewajiban sebagai istri, suami juga dan sebagainya, bahkan komunikasi dengan anak juga lewat WA aja, semua udah terganggu. Berarti julid kepo juga kalau berlebihan itu bisa mengganggu ya, Dok. Ya. Oke, Dok. Dok, sebenarnya menarik sekali ini, Dok, pembahasan kita tentang untuk memanage apa sih namanya agak mengatasi gangguan mental selama pandemi ini, Dok, ya. Tapi memang berhubung cuma 30 menit juga ya, Dok, ya. Rabu dan Jumat ya, itu Dr. Chandra akan siap melayani sahabat-sahabat RSUD Lewiliang dengan keluh kesahnya dan sebagainya. Silakan, termasuk cinta ya, Dok, ya. Ya, boleh. Ya, boleh katanya. Kebetulan master saya tentang kedokteran keluarga, family therapy. Ya, Dok, ya. Jadi ada pertanyaan mau apa tentang gangguan mood, silakan. Ya, gitu ya. Oke. Oke. Dan mungkin sahabat-sahabat RSUD Lewiliang yang memang menginginkan informasi-informasi yang lain ataupun tentang materi-materi atau topik-topik yang lain bisa memberikan komentar di IG RSUD Lewiliang. Dan untuk hari ini ataupun untuk bincang-bincang kita hari ini saya cukupkan sekian dan mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat RSUD Lewiliang dan jangan lupa di-share ataupun diinformasikan ke teman-temannya tentang informasi yang sudah kami sampaikan ini. Dan jangan lupa, Dok, kita berikan dulu tanda ini ya. Oke, pesan dari saya, stay happy, stay healthy. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.